Ada banyak burung yang tinggal di istana. Burung-burung tersebut dipilih karena memiliki kelebihan. Ada yang dipilih karena bulu-bulunya yang indah. Ada juga yang dipilih karena memiliki kicauan yang merdu. Sebagian burung juga ikut melaksanakan tugas negara. Mereka menjadi penyampai pesan. Ada juga yang bertugas sebagai mata-mata di kerajaan musuh. Suatu hari, Nabi Sulaiman alaihissalam mengumpulkan seluruh staf kerajaan dari kalangan manusia, jin, dan hewan. Beliau rutin melakukannya pada waktu tertentu di lapangan besar halaman istana. Semuanya harus berkumpul tepat waktu. Bagi yang terlambat hadir akan mendapat hukuman. Setiap makhluk telah melaporkan kelengkapan anggotanya. Kelompok manusia dan jin beranggotakan lengkap. Hanya kelompok burung yang belum lengkap. Siapa yang belum hadir? Tanya Nabi Sulaiman alaihissalam. Seekor burung mengabarkan bahwa burung hudhud belum hadir dalam barisan. Sejak pagi kami tidak melihatnya. Saya sudah menanyakannya pada semua bangsa burung, tapi tidak ada yang tahu kemana dia pergi, lapornya sambil menggelengkan kepala. Nabi Sulaiman mengernyitkan dahi. Hudhud adalah salah satu burung kesayangannya. Hudhud tidak pernah pergi tanpa izin darinya. Namun, kali ini burung hudhud pergi tanpa izin. Pertemuan belum dimulai karena menunggu hudhud datang. Jarang sekali hudhud tidak disiplin. Mengapa hudhud belum datang juga? Dia sudah bersikap tidak disiplin. Jika dia datang tanpa alasan yang jelas, akan kusembelih dia. Seru Nabi Sulaiman alaihissalam. Tiba-tiba terdengar suara kepakan sayap memasuki ruangan. Saya hadir yang mulia. Hudhud datang dengan tergesa. Teman-temannya sesama bangsa burung lega. Mereka tidak ingin melihat temannya disembelih. Apa yang menyebabkan kamu terlambat? Tanya Nabi Sulaiman alaihissalam. Ampun beribu ampun yang mulia atas keterlambatan hamba. Hudhud menunduk takjim. Hamba membawa berita penting. Sepenting apa beritamu? Cepat katakan. Seru Nabi Sulaiman alaihissalam. Saya baru dari negeri Sabah yang mulia, ucap Hudhud. Negeri itu subur dan makmur. Seorang ratu bernama Balqis yang memimpin negeri itu. Namun ada satu yang memprihatinkan, ujar Hudhud. Apa yang memprihatinkan di negeri itu? Nabi Sulaiman alaihissalam jadi penasaran. Mereka tidak mengenal Allah. Setiap hari mereka menyembah matahari, jelas Hudhud. Oh ya, benarkah? Benar yang mulia, Hudhud meyakinkan. Nabi Sulaiman alaihissalam berpikir, sudah menjadi kewajibannya untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala ke seluruh penjuru bumi. Nabi Sulaiman alaihissalam pun segera menulis surat untuk Ratu Balqis. Nabi Sulaiman alaihissalam sedang sibuk menulis surat. Surat itu akan dikirimkan kepada Ratu Balqis. Beliau ingin mengajak Ratu Balqis untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, janganlah engkau berlaku sombong terhadapku, dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri.
Begitulah isi surat sang nabi, sebagaimana tercantum di Al-Quran surat An-Naml ayat 30:31. Nabi Sulaiman alaihissalam ingin Ratu Balqis dan rakyatnya tunduk di bawah kekuasaannya. Beliau juga ingin rakyat Saba beralih menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hudhud, kirimkan surat ini kepada Ratu Balqis. Perintah Nabi Sulaiman alaihissalam. Laksanakan yang mulia, ucap Hudhud takjim. Hudhud membawa surat itu dengan paruhnya. Sampai di istana Saba, Hudhud mencari Ratu Balqis. Tubuhnya yang mungil membuatnya bisa masuk ke semua ruangan tanpa ada yang mencurigainya. Di sebuah ruangan yang luas dan indah, Hudhud melihat Ratu Balqis sedang tidur. "Nah, itu dia sang ratu," seru Hudhud senang. Hudhud langsung teringat akan pesan dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Jatuhkan surat ini di dekatnya, lalu bersembunyilah. Setelah itu, perhatikan apa yang dia bicarakan. Hudhud pun mematuhi perintah itu. Ia menjatuhkan surat itu di bantal sang ratu. Lalu, ia bersembunyi untuk melihat reaksi Ratu Balqis. "Apa ini yang ada di bantalku?" Ratu Balqis terkejut melihat surat itu ketika bangun tidur. Matanya berkeliling mencari si pembawa pesan, namun dia tidak melihat seorang pun di sekitarnya. Kamar tidurnya masih terkunci. Pengawal pilihan berjaga di depan pintu. Tidak ada yang bisa menembus pengawalan ketat prajuritnya. Ratu Balqis membaca surat itu. Dia terkejut mengetahui pengirim suratnya bernama Sulaiman. Sebelumnya, Ratu Balqis sudah pernah mendengar bahwa ada sebuah kerajaan besar yang dipimpin oleh Raja Sulaiman. "Panggil semua pembesar kerajaan. Aku ingin mengadakan rapat penting," perintahnya. Pengawal kerajaan segera melaksanakan perintah Ratu Balqis. Tidak lama kemudian, seluruh pembesar kerajaan berkumpul di ruangan singgasana ratu. Para pembesar yang datang bertanya-tanya. Mereka datang dengan tergopoh-gopoh. Tidak biasanya Ratu Balqis membuat rapat yang mendadak seperti ini. "Maaf, aku mengadakan rapat mendadak," ucap Ratu Balqis. "Baru saja aku mendapatkan sebuah surat. Surat ini datangnya dari Raja Sulaiman." Ratu Balqis membacakan isi surat tersebut di hadapan para pembesar kerajaan. "Aku ingin pertimbangan kalian semua. Apa yang harus kita lakukan menyikapi surat ini?" Para pembesar kerajaan saling berbisik. Sebagian besar tidak setuju kalau kerajaan mereka takluk begitu saja kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Mereka lalu mengusulkan siasat. Siasat apakah itu? Para pembesar kerajaan Saba tidak mau tunduk kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Namun, mereka pun khawatir penolakan memicu perang. Satu siasat diusulkan kepada Ratu Balqis. "Saya menyarankan kita membuat siasat pengiriman hadiah. Kita kirimkan hadiah yang bagus-bagus dan mahal. Hal ini agar Raja Sulaiman tahu bahwa kita adalah bangsa yang makmur dan kaya." Usul Perdana Menteri. "Kita tidak perlu berlindung pada kerajaan lain untuk mendapatkan kesejahteraan. Mungkin Sulaiman yang ingin kerajaannya berlindung di bawah kemakmuran kita," kata Perdana Menteri. Ratu Balqis tersenyum cerah. Usul itu sangat tepat.
untuk menyelesaikan permasalahan ini. Dia langsung memerintahkan pengawalnya untuk menyiapkan emas dan berlian. Aneka kain sutra dengan bordiran dari benang emas juga dibungkus rapi. Ratu Balkis sendiri yang mengawasi pengemasan hadiah tersebut. Setiap hadiah dimasukkan ke dalam peti yang diukir dan dihiasi batu pualam. Beberapa pengawal pilihan diperintahkan untuk mengantarkan peti-peti tersebut. Ratu Balkis yakin Nabi Sulaiman alaihissalam akan terkejut melihat hadiahnya yang mewah. Dia berpikir bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam akan tunduk kepadanya. Burung hudhud keluar dari persembunyiannya. Ia segera pulang untuk menyampaikan berita tersebut kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Apa berita yang kau dapat? Tanya Nabi Sulaiman alaihissalam ketika Hudhud sudah berada di hadapannya. Ratu Balkis membuat siasat pengiriman hadiah, lapor Hudhud. Ia lalu menceritakan semua yang dibicarakan Ratu Balkis dan para pembesarnya. Jadi mereka ingin memberiku hadiah? Tukas Nabi Sulaiman alaihissalam. Beberapa hari kemudian, rombongan dari negeri Saba tiba di istana Sulaiman. Rombongan itu terkagum-kagum melihat istana Sulaiman yang sangat megah dan indah. Nyali mereka menjadi ciut. Mereka merasa hadiah yang mereka bawa tidak ada seujung kuku dari kemewahan istana ini. Meskipun begitu, mereka tetap harus menyampaikan titipan sang ratu. Kami datang dari negeri Saba, tuanku. Kami membawa hadiah dari Ratu Balkis, kata Perdana Menteri Saba. Dia yang diberi tugas sebagai ketua rombongan. Nabi Sulaiman tersenyum. Tidak perlu kau buka hadiahmu itu. Aku tidak membutuhkannya. Kembalilah kepada ratumu dengan hadiahmu itu. Katakan kepadanya, Allah memberiku rizki yang lebih banyak dan melimpah. Dengan gemetar, sang utusan memasukkan kembali hadiah-hadiah itu ke dalam peti. Aku ingin Ratu Balkis datang kepadaku sebagai orang yang berserah diri dan mau menyembah Allah. Kalau tidak, aku akan menyerang kerajaan kalian. Perintah Nabi Sulaiman alaihissalam. Sang utusan gemetar mendengar ancaman dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Dia beserta rombongannya langsung berpamitan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Mereka ingin segera menyampaikan pesan dari Nabi Sulaiman alaihissalam kepada Ratu Balkis. Hadiah-hadiah dari sang ratu dibawa kembali ke negeri Saba. Rombongan pengantar hadiah sampai kembali di negeri Saba. Ratu Balkis heran melihat hadiahnya dibawa kembali. Ampun Ratu, kami rasa sudah saatnya kita tunduk kepada Raja Sulaiman, kata Perdana Menteri. Mengalirlah cerita kemegahan dan kekuatan kerajaan Nabi Sulaiman dan ancamannya. Kita adalah bangsa yang kuat. Prajurit kita pasti mampu menghadang serangan musuh. Seru Panglima Perang penuh percaya diri karena belum mengetahui kekuatan kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. lebih baik kita tidak menyulut peperangan. Biasanya bangsa yang kalah akan terusir. Rakyat Sabah pasti akan menderita. Mohon Ratu mempertimbangkannya dengan baik. Saya pikir Raja Sulaiman orang yang bijaksana. Bangsa kita akan tetap sejahtera di bawah kepemimpinannya. Ratu Balkis terdiam. Dia sangat mencintai rakyat Sabah. Seluruh pikiran dan kemampuannya dicurahkan untuk kemakmuran dan kesejahteraan negeri Sabah.
Dia tidak tega melihat rakyat Sabah menderita karena peperangan. Baiklah, kirim lagi utusan kepada Raja Sulaiman. Perintahnya, sampaikan pesanku, aku akan berkunjung ke istana Sulaiman sebagai seorang yang tunduk dan menyerahkan diri, katanya pasrah. Selain tunduk, Ratu Balqis juga bertekad untuk mempelajari agama Allah yang dikenalkan Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman alaihi salam menerima pesan dari Ratu Balqis dengan gembira. Sebelum Ratu Balqis sampai di istananya, Nabi Sulaiman alaihi salam ingin membuat kejutan. Siapa yang bisa memindahkan singgasana Ratu Balqis? Tanya Nabi Sulaiman alaihi salam. Beliau mengadakan rapat dengan para stafnya dari kalangan manusia dan jin. Saya sanggup, Yang Mulia. Jin Ifrit berdiri sambil membungsungkan dada. Singgasana itu akan saya pindahkan sebelum Yang Mulia berdiri dari tempat duduk. Katanya merasa hebat. Semua yang hadir berdecak kagum dengan kehebatan Jin Ifrit. Dengan izin Allah, saya dapat memindahkan singgasana dengan lebih cepat. Seorang alim berkata dengan tenang. Semua yang hadir terkejut. Apa mungkin ada yang lebih cepat dari itu? Secepat kedipan mata, Ucap orang alim tersebut. Seketika itu, singgasana Ratu Balqis sudah sampai di hadapan Nabi Sulaiman alaihi salam. Beliau sangat senang. Kita lihat apakah Ratu Balqis masih mengenali singgasananya. Kata Nabi Sulaiman alaihi salam. Beliau ingin menguji kemampuan dan kecerdasan Ratu Balqis. Nabi Sulaiman alaihi salam juga memerintahkan para jin untuk memperbaiki istananya agar lebih megah lagi. Di bawah lantai istana dibuat kolam-kolam kaca. Kolam itu diisi ikan beraneka jenis dari seluruh penjuru dunia. Ratu Balqis sangat terkejut dan kagum ketika memasuki istana Nabi Sulaiman alaihi salam. Selamat datang Ratu Balqis. Sambut Nabi Sulaiman alaihi salam dengan ramah. Terima kasih Raja Sulaiman, ucap Ratu Balqis dengan lirih. Kemegahan istana itu membuatnya merasa kecil hati. Hilang sudah kesombongannya. Nabi Sulaiman alaihi salam mengajak Ratu Balqis berkeliling istana. Diperlihatkannya bagian-bagian istana. Setiap dinding ruangan berhiaskan mutiara dan batu kualang. Taman-taman penuh bunga aneka warna. Wah, di dalam istana ini juga ada kolam. Seru Ratu Balqis takjub. Dia kagum melihat ikan beraneka jenis yang berenang di dalam kolam. Namun, Ratu Balqis bingung kemana dia harus melangkah. Seluruh ruangan ini berupa kolam yang terisi penuh oleh air. Dia lalu mengangkat ujung gaunnya sebatas betis. Ratu Balqis ingin menyeberangi kolam tersebut. Nabi Sulaiman alaihi salam tersenyum melihatnya. Mari saya tunjukkan jalannya, Ratu. Kata Nabi Sulaiman alaihi salam sambil melangkah. Yang Mulia, awas! Seru Ratu Balqis ketika melihat Nabi Sulaiman alaihi salam hendak menginjakan kakinya di atas kolam. Ratu Balqis takut Nabi Sulaiman alaihi salam tercebur ke dalam kolam. Akan tetapi, dia heran melihat Nabi Sulaiman alaihi salam dapat berjalan dengan tenang di atas air kolam.
Dia mengira Nabi Sulaiman alaihissalam mempunyai keahlian khusus. Ratu juga bisa melakukannya. Tidak apa-apa, mari ikut saya. Ucap Nabi Sulaiman alaihissalam lembut. Dengan ragu, Ratu Balkis melangkah di atas kolam tersebut. Ternyata kolam itu dilapisi kaca tebal yang tembus pandang. Ratu Balkis jadi malu. Segera diturunkannya lagi ujung gaunnya. Ketika mereka tiba di sebuah singgasana, Nabi Sulaiman alaihissalam bertanya, Inikah singgasanamu? Ratu Balkis terdiam sejenak. Dilihatnya singgasana yang ada di hadapannya. Ini memang mirip sekali dengan singgasanaku, jawabnya kemudian. Ratu Balkis meneliti singgasana tersebut. Tidak salah lagi, itu memang singgasananya. Bagaimana mungkin singgasanaku ada di sini? Siapa yang memindahkannya? Pastilah dia orang yang dikaruniai kelebihan khusus, pikir Ratu Balkis. Ratu Balkis tinggal beberapa lama di istana Nabi Sulaiman alaihissalam. Dia mempelajari sistem pemerintahan yang baik. Itu akan menjadi bekalnya dalam memelihara dan memerintah kerajaan Saba. Ratu Balkis juga belajar dasar-dasar ketauhidan. Nabi Sulaiman alaihissalam menjelaskan bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut disembah, bukan matahari, bukan bulan, dan juga bukan bintang. Ratu Balkis pulang ke kerajaannya dengan membawa banyak pengetahuan baru. Dia juga sudah menjadi seorang muslimah yang taat. Konon dikabarkan bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam kemudian menjadikan Ratu Balkis sebagai istrinya. Mereka memerintah dua kerajaan tersebut dengan adil dan bijaksana. Rakyat pun semakin damai dan sejahtera.